dosaku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, guru, anak-anak terkasih, beserta orang tua dan saudara-saudari sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan pertemuan katekis masa Prapaskah Aksi Paskah Pembangunan 2022. Pertemuan APP pada minggu ini bertemakan panggilan untuk bertindak. Yuk pulihkan kehidupan dengan tindakan jitu. Sekarang, marilah kita persiapkan hati kita untuk berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, perhatikanlah kami, putra dan putrimu, yang berhimpun di tempat ini untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, terangilah setiap hati kami, agar mampu memahami dengan baik demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Talenta, pertemuan APP mulai minggu pertama hingga minggu ketiga telah kita bahas mengenai dampak dan tantangan dari pandemi dalam kehidupan, berharap akan iman dan kasih, sehingga kita dipanggil dalam normalitas hidup yang baru. Sebagai remaja yang bertobat, menyadari pentingnya melakukan tindakan konkret demi keutuhan bumi ini. Pertobatan yang bisa kita lakukan dan bisa kita upayakan adalah mengubah pola pikir dan perilaku, terutama mengubah budaya, membuang atau menyingkirkan. LS 162243, menjadikan budaya yang otentik dan bertanggung jawab. Tindakan nyata memulihkan kehidupan bumi ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, semangat berbagi, hidup sederhana, mendukung agenda lingkungan yang berkelanjutan demi kesejahteraan bersama dan peduli dengan lingkungan. Salah satu tindakan sederhana untuk memulihkan kehidupan agar kita semakin sehat dan sejahtera, kita mulai memanfaatkan limbah sampah rumah tangga. Misalnya, sesudah makan buah, kulit buah atau sayur dapat dimanfaatkan untuk pupuk kompos, membuat enzim, mengurangi penggunaan sampah plastik, mematikan listrik dan air setelah digunakan, merawat tanaman di rumah, dan lain-lain. Lingkungan ini akan menjadi lestari bila budaya dan tata cara baru dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin terlibat dalam melestarikan bumi ini, dan bumi ini dapat memberikan timbal balik, memberikan yang terbaik bagi penghuninya. Selanjutnya, mari teman-teman kita mendengarkan inspirasi dari kitab suci. Anak-anak, bapak dan ibu, dan sahabat talenta terkasih, marilah kita dengarkan inspirasi kitab suci. Pembacaan dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12. Yesus menyembuhkan seorang yang kusta. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu itu pun tidak. Sementara ia memberikan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak membawa kepadanya
karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anak-anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Talenta, silakan dipersiapkan alat tulisnya ya, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membantu sahabat semua memperdalam pertemuan hari ini. Pertanyaan pertama, pesan apakah yang dikatakan dalam Injil Markus bab 2 ayat 1-12 yang baru saja kita dengarkan tadi? Silakan dijawab ya sahabat. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus memulihkan dan menyembuhkan orang lumpuh itu? Silakan jawab ya sahabat. Pertanyaan berikutnya nomor 3. Kebiasaan yang berkesinambungan apakah yang dapat membantu seseorang untuk terus memperbarui diri dan kondisi lingkungan yang lebih baik? Silakan dijawab ya sahabat Talenta. Baiklah sahabat, jawabannya silakan diupload dalam Padlet literasi kelas masing-masing. Pesan yang disampaikan Injil Markus bagi kita yakni pengampunan dan penyembuhan orang lumpuh yang dibawa oleh orang
oleh 4 orang itu yang penuh kepercayaan datang kepada Yesus, mereka mempunyai keyakinan dengan datangnya kepadanya, pasti orang lumpuh ini sembuh. Alasan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini karena si lumpuh dan orang-orang di sekitarnya mempunyai cara berpikir yang luar biasa. Mereka tergerak hatinya untuk menolong si lumpuh. Mereka datang kepada Yesus yang akan menyembuhkan dan memulihkan segala hal yang dibutuhkan oleh siapapun. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus walaupun kondisi di sekitarnya sangat sulit untuk ditempuh dan mereka harus menaiki atap rumah. Mereka sungguh percaya Yesus akan menyembuhkannya. Iman yang dalam. Yesus melihat iman yang luar biasa dalam diri si lumpuh dan orang yang membawanya. Yesus hanya mengatakan, "Dosamu sudah diampuni. Bawalah tilammu dan berjalanlah." Mujizat dan pemulihan orang lumpuh ini tentu saja memberikan inspirasi bagi kita semua, bahwa kita telah percaya akan Allah. Dalam segala kondisi yang sesulit apapun, Tuhan akan menolong dengan bantuan rahmat-Nya. Penting memulihkan dan menjaga kesehatan. Penting untuk anak-anak kembali bersekolah dan beribadah offline. Penting untuk memulihkan kondisi bumi ini yang makin parah. Hal ini dikarenakan keserakahan manusia yang tak lagi peduli dengan tanah tandus, air yang mulai tercemar. Makin banyak yang mengeluh karena krisis air bersih, udara yang tidak lagi bersahabat. Begitu juga dengan cara pikir lama, seorang yang tidak peduli lagi dengan lingkungan yang seharusnya bersih, steril, dan menjaganya demi kelangsungan bumi ini menjadi lestari dan banyak lagi keprihatinan yang lain. Kebiasaan yang berkesinambungan tentu dapat membantu seseorang untuk terus memperbarui diri dengan kondisi lingkungan yang lebih baik. Caranya mengubah cara pikir dan cara bertindak yang baru. Melakukan tindakan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi tergerak melakukan untuk kebaikan sesama dan lingkungan di sekitar kita ini. Bagaimana remaja kini dapat berbuat sesuatu untuk dirinya? Mari kita pulihkan dan selamatkan bumi ini sehingga orang-orang dapat bertahan di dalamnya. Anak-anak yang terkasih, berserta Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian, pertemuan APP pada hari ini sudah selesai. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu, sehingga kami semakin menghayati sabda-Mu. Berkat rahmat-Mu, Engkau setia menuntun kami sampai saat ini. Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk menyelamatkan kehidupan dan bumi ini. Jadikanlah kami menjadi saluran berkat bagi sesama, karena Kristus Tuhan yang selalu menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan,
morning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker dengan benar. God bless us. See you. Tugasmu